Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Yudian Mikita Taqwa dengan NIM G0004182 dari kelompok praktikum B1. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi di blok 1.3 di skenario yang ketiga. Di skenario 3, Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. Yang pertama, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum, jelaskan struktur bangunan di kolon, dan jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Baik, yang pertama, jejunum et ileum. Bedanya apa sih? Jadi, berdasarkan lokasi, mayoritas bagian jejunum itu berada di kuadran kiri atas. Kalau dibagi, abdomen yang dibagi menjadi 4. Sedangkan ileum itu lebih banyak berada di kuadran kanan bawah. Ujung dari ileum itu biasanya berada di pelvis dan berakhir pada bagian medial dari caecum. Jejunum ini dimulai pada flexura duodenojejunal dan ileum berakhir pada plica ileocaecal di bagian dalam atau junctura ileocaecali di bagian luar. Bedanya dari karakteristik, dari letaknya yang tadi, jejunum di regio umbilicalis, ileum di kanan bawah camphum abdomen sampai pelvis. Dari warnanya, jejunum itu lebih ke merah gelap, sedangkan ileum itu pink muda. Diameternya jejunum 2-4 cm, sedangkan ileum 2,2-3 cm. Dari dinding atau otot polosnya, jejunum itu tebal, sedangkan ileum itu tipis. Vaskularisasinya, jejunum banyak dan ileum sedikit. Vasa recta, jejunumnya panjang, ileumnya pendek. Arkadesnya, jejunum hanya 1-2 tingkat, sedangkan ileum bersusun dan lebih kompleks. Lemak mesenteri, jejunum itu sedikit, sedangkan ileum itu banyak. Dari plica circularis, jejunum itu besar, tinggi, dan rapat, sedangkan ileum itu sedikit dan jarang. Bahkan gak ada di bagian distal. Dari plecoepalieri, jejunum ada beberapa, sedangkan ileum ada banyak. Next, ada kolon. Yang pertama ada kolon ascendens. Kolon ascendens itu membentang dari caecum sampai ke permukaan inferior lobus hepatis dexter, lalu membelok ke kiri, membentuk flexura coli dextra di bawah costei 9 dan 10, dan melanjutkan diri sebagai kolon transversum. Kolon ascendens ini dipisahkan dari dinding abdomen anterolateral oleh omentum majus. Next, dari kolon ascendens ada kolon transversum. Kolon transversum ini berjalan menyilang abdomen mulai dari flexura coli dextra sampai ke flexura coli sinistra. Flexura coli sinistranya lebih tinggi, lebih immobil daripada flexura coli dextra dan digantung ke diafragma oleh ligamentum prenocolicum. Mesokolon transversum itu menggantungkan kolon transversum dari fasies anterior pankreas, dan mesenkolon transversum dilekatkan pada pinggir superior kolon transversum, dan lapisan posterior omentum majus dilekatkan pada pinggir inferior. Karena mesenkolon transversum ini sangat panjang, posisi kolon transversum sangat bervariasi dan kadang-kadang dapat mencapai pelvis. Selanjutnya ada kolon descendens. Kolon descendens ini letaknya ada di kuadran kiri atas dan bawah, berjalan ke bawah dari flexura coli sinistra sampai ke pinggir pelvis. Next ada kolon sigmoideum. Kolon sigmoideum ini merupakan bagian tersempit dari kolon yang terletak di fossa iliaca sinistra atau di dasar dari cavum pelvicum. Kolon sigmoideum ini terletak intraperitoneal dengan penggantungnya yang lebar yang disebut dengan mesokolon sigmoideum. Lalu melanjutkan diri ke rektum setinggi korpus VS3. Next, pengeluaran feses. Berdasarkan anatomi, pengeluaran feses itu dari organ kolon.
Kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoideum ini bagian-bagian usus besar yang berfungsi menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan sehingga membentuk feses yang lebih padat. Kolon sigmoideum ini akan mengarahkan feses ke rektum dan berperan sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum didefekasi atau pengeluaran feses tersebut. Selanjutnya rektum. Rektum adalah bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan feses hingga waktu defekasi. Dinding rektum ini memiliki banyak reseptor peregangan yang mendeteksi keberadaan feses dan memicu refleks defekasi. Dan selanjutnya ada anus. Anus ini adalah bagian akhir dari saluran pencernaan yang terdiri dari yang pertama sphincter anus internal, itu otot polos yang gak dapat dikontrol secara sadar, berfungsi untuk mempertahankan kontinensia atau kemampuan menahan si feses. Selanjutnya ada sphincter anus eksternal. Yang eksternal ini otot rangka yang dapat dikontrol secara sadar untuk mengatur keluarnya feses. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.